Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Apriani Rumuat dengan NIM 221010110 dari kelompok 4. Saya akan memberikan penjelasan singkat tentang PPKI. Adapun yang kita ketahui, PPKI adalah singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bertugas untuk melanjutkan pekerjaan dari BPUPKI yang telah dibubarkan oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945. Sejarah PPKI dimulai saat kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik yang sudah mulai terlihat jelas pada tanggal 7 September 1944. Kemudian pada tanggal 7 Maret 1945, Jenderal Kumakichi Harada, pemimpin pendudukan militer Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan badan khusus untuk menyelidiki usaha-usaha dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang bernama BPUPKI. PPKI sendiri diberikan tugas untuk meresmikan pembukaan dan batang Undang-Undang Dasar 1945 serta bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan ketatanegaraan Indonesia yang baru. Pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi dikumandangkan dengan naskah yang telah diketik oleh Sayuti Melik. Adapun tugas-tugas dari PPKI adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun dan mengesahkan konstitusi. Yang kedua, menyusun dan mengesahkan dasar negara. Yang ketiga, mempersiapkan dan membentuk pemerintahan. Kemudian yang keempat, memperjelas wilayah-wilayah Indonesia. Kemudian sidang-sidang dalam sejarah PPKI. Sidang pertama, PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan keputusan, yaitu yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua, menetapkan Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Kemudian yang ketiga, membentuk Komite Nasional. Sidang kedua PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 menghasilkan keputusan, yaitu membentuk pemerintahan daerah, membentuk Komite Nasional Daerah, membentuk 12 kementerian dan membentuk 4 menteri negara, kemudian membentuk Tentara Rakyat Indonesia. Kemudian pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang ketiga yang menghasilkan keputusan-keputusan seperti yang pertama, 1945, PPKI mengadakan sidang ketiga yang menghasilkan keputusan-keputusan seperti yang pertama, menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, yang kedua, membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan yang ketiga, membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BPR. Nah, itulah penjelasan singkat tentang PPKI yang dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia yang memiliki makna besar bagi masyarakat Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmayanti dengan NIM 221011022 dari kelas PI1. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu Buddha terakhir di Nusantara antara abad ke-13 dan ke-16. Dalam sejarah, Majapahit dianggap sebagai salah satu kerajaan terbesar dan wilayahnya mencakup hampir seluruh Nusantara. Kerajaan Majapahit didirikan pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya, menantu Kartanegara dan raja terakhir Kerajaan Singasari. Puncak kesuksesan kerajaan itu pada masa pemerintahan Hayam Wuruk yang memerintah dari tahun 1350 hingga tahun 1389. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit berhasil menaklukkan Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Singapura, dan beberapa pulau Filipina. Konon awal mula Kerajaan Majapahit berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Singasari akibat pemberontakan Jayakatwang pada tahun 1292 Masehi. Cucu Kartanegara atau Raja Singasari dikalahkan Jayakatwang yang berada di bawah tekanan Raden Wijaya. Selama
pelariannya, ia menerima bantuan dari Arya Wiraja. Raden Wijaya kemudian membuat desa kecil di hutan Trowulan dan diberi nama Desa Majapahit. Nama ini diambil dari nama buah majah yang tumbuh di hutan namun memiliki rasa pahit. Terkait dengan historia. Seiring berjalannya waktu, desa ini berkembang dan Wijaya diam-diam dikuatkan dengan merebut hati penduduk dari Tumapel dan Daha. Niat balas dendam Raden Wijaya terbantu lebih cepat ketika pasukan Kubilai tiba pada tahun 1293. Setelah mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya menyerang pasukan Kubilai karena tidak mau tunduk pada kekuasaan Kaisar Mongol. Penobatannya sebagai raja pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 atau pada tanggal 10 November 1293 merupakan cikal bakal lahirnya Kerajaan Majapahit. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit, meskipun sering memberontak pada tahap awal, Kerajaan Majapahit tumbuh menjadi kerajaan terbesar di Nusantara. Masa kejayaan kerajaan datang ketika dipimpin oleh Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai dengan 1389 Masehi. Kejayaan Majapahit tak luput dari peran Gajah Mada, sang Mahapati yang berhasil menumpas segala pemberontakan dan bersumpah untuk menyatukan Nusantara. Selama 39 tahun berkuasa, Hayam Wuruk dan Gajah Mada telah berhasil membuat Panji Majapahit terlihat di seluruh Nusantara, bahkan di Semenanjung Malaka. Sumpah Palapa yang dikeluarkan oleh Gajah Mada dilaksanakan dengan wilayah Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaysia, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, serta Singapura dan sebagian kepulauan Filipina. Selain itu, kerajaan juga menjalin hubungan dengan Champa atau biasa disebut dengan Thailand, Kamboja, Siam, Burma Selatan, Vietnam dan Cina. Majapahit juga memiliki armada laut yang tangguh di bawah pimpinan Empu Nala. Berkat kekuatan dan strategi militernya, Majapahit mampu menciptakan stabilitas di wilayahnya. Dari segi ekonomi, Majapahit telah menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara dengan ekspor lada, garam, dan lengkeng. 3 pusat pemerintahan tetap berada di wilayah Jawa Timur. Yang pertama, Mojokerto atau pusat pemerintahan. Ibu kota kerajaan Majapahit yang pertama terletak di kota Mojokerto. Kemudian yang kedua, Trowulan. Pusat pemerintahan kemudian berpindah mengikuti masa kepemimpinan Sri Jayanegara, raja kedua kerajaan Majapahit. Kemudian yang ketiga, Daha atau disebut Kediri. Saat ini merupakan kota ketiga dari pusat pemerintahan kerajaan Majapahit. Keruntuhan kerajaan Majapahit dimulai mengalami kemunduran setelah wafatnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Sejak saat itu, para penerusnya tidak ada yang cakap dalam mengelola luasnya kekuasaan Majapahit. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mendorong runtuhnya kerajaan Majapahit. Di antaranya, yang pertama, banyak wilayah taklukan yang melepaskan diri. Kemudian yang kedua, terdapat konflik perebutan tahta. Kemudian yang ketiga, meletusnya perang Parekrek. Kemudian yang keempat, semakin berkembangnya pengaruh Islam di Jawa, kekuasaan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit benar-benar berakhir pada tahun 1527 setelah ditaklukkan oleh pasukan Sultan Trenggana dari Kesultanan Demak. Sejak saat itulah wilayahnya yang tersisa diambil alih oleh Kesultanan Demak. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiana. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan membahas dua materi. Yang pertama yaitu Kitab Negara Kartagama karya Mpu Prapanca yang terdapat istilah Pancasila. Kitab Negara Kartagama merupakan salah satu peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-14 hingga abad ke-16. Kitab Negara Kartagama ditulis oleh Mpu Prapanca pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, bahwa Mpu Prapanca sebetulnya adalah nama samaran dari Dang Acarya Nadendra. Ia adalah mantan petinggi agama Buddha di masa kerajaan Majapahit. Dang Acarya Nadendra merampungkan kitab-kitab Negara Kartagama di usia tua dalam pertapaannya di lereng gunung di desa Kamalasana. Negara Kartagama artinya adalah negara dengan tradisi atau agama yang suci. Asal mula dari kata Pancasila dalam Kitab Negara Kartagama kembali kepada buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan karya Edi Rohani tahun 1365. Mpu Prapanca menuliskan istilah Pancasila dalam Kitab Negara Kartagama. Istilah itu terdapat pada bait ke-53, di mana bait kedua berbunyi Yat Nagagwani Pancasila Warta Sangkar Bisakaka Krama. Arti dari bait itu adalah raja menjalankan dengan setia 5 penantang. Yang pertama yaitu Metani, kedua Maling, ketiga Madon, keempat Madat, dan kelima Main. Dalam buku Huru-Hara Majapahit dan berdirinya kerajaan Islam di Jawa, karya Mukhlis Abdullah, disebutkan bahwa Kitab Negara Kartagama adalah karya di zaman kerajaan Majapahit awal. Itulah sejarah singkat dari Kitab Negara Kartagama dan asal mulanya Pancasila yang kita kenal saat ini. Untuk materi yang kedua yaitu tentang Kitab Sutasoma karya Mpu Tatular yang berisikan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Kitab Sutasoma merupakan salah satu karangan dari Mpu Tatular pada abad ke-14 Masehi. Kitab ini ditulis dalam bahasa Jawa menggunakan aksara Bali. Kitab ini merupakan sebuah karya sastra yang unik karena cerita tokoh Pendawa telah diganti menjadi kisah Buddhis, di mana di dalamnya terdapat kisah Sutasoma yang berpola hidup Buddha. Asal mula Bhinneka Tunggal Ika dalam Sutasoma seperti dikatakan sebelumnya bahwa Kakawin Sutasoma bercerita tentang agama Buddha Mahayana dan kaitannya dengan Siwa. Dikutip dari laman Kemdikbud, pada sebuah teks yang tercantum dalam kitab ini dikatakan bahwa Buddha dan Siwa itu berbeda. Keduanya dikenal karena kebenaran Buddha dan Siwa merupakan hal yang tunggal. Berbeda, namun tunggal karena tidak ada kebenaran yang mendua. Kutipan Bhinneka Tunggal Ika dalam Kitab Sutasoma terdapat pada pupus 139 bait kelima yang berbunyi Rawaneka Datu Winuwus Buddha Wiswa Bineki Rakwareng Apan Kena Jarwonasen Mangka Jinatwa Kalawan Siwatwan Tunggal Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrwa. Arti dari bait di atas adalah konon-konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda. Mereka memang berbeda, tetapi bagaimana bisa dikenali sebab kebenaran Jina atau Buddha dan Siwa adalah tunggal. Terdapat terpecah belahlah itu, tetapi satu jugalah itu. Tidak ada kerancuan dalam kebenaran. Dan karena keberagaman ini, pemerintahan Majapahit menciptakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrawa yang juga diambil dari Kitab Sutasoma. Tujuan diciptakannya semboyan ini adalah untuk menciptakan kerukunan beragama di antara rakyatnya. Itulah sejarah singkat dari Kitab Sutasoma dan asal mulanya Bhinneka Tunggal Ika yang kita kenal sekarang ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sakina dengan NIM 22101116. Saya dari kelompok 4 akan memberikan penjelasan mengenai materi penjajahan Jepang di Indonesia. Jepang pertama kali datang ke Indonesia pada 11 Januari 1942. Mereka datang ke Tarakan, Kalimantan Timur. Jepang cuma menjajah sekitar 3,5 tahun dari 1942 hingga 1945. Tapi masa pendudukan Jepang yang cuma seumur jagung, banyak perubahan dan hal yang dialami masyarakat pribumi. Kalau orang Jepang ini ada sebutannya, yakni Hako Ichiu atau Saudara Tua Indonesia. Pada saat itu Jepang datang ke Indonesia dengan mengaku sebagai saudara tua, dengan menjanjikan untuk mengusir sekutu. Akhirnya bangsa Indonesia percaya dengan gerakan 3A, yakni Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Pelindung Asia. Ternyata gerakan 3A merupakan salah satu strategi Jepang untuk dapat menguasai Indonesia dan melakukan eksploitasi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dampak penjajahan Jepang bagi bangsa Indonesia pada saat itu antara lain dampak di bidang politik, dampak di bidang ekonomi, dampak di bidang sosial, serta beberapa penderitaan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia pada saat itu, yaitu banyaknya rakyat Indonesia yang merasakan siksaan fisik, ditahan tanpa alasan yang jelas, dan perbudakan seks, serta munculnya kerja paksa atau romusa yang sistemnya sangat tidak manusiawi. Dan masih banyak lagi kerugian-kerugian yang dialami oleh rakyat Indonesia akibat pendudukan Jepang. Pada saat itu pribumi tidak tinggal diam, mereka juga melakukan perlawanan, diantaranya peristiwa Chotpling di Aceh, peristiwa Singaparna, kemudian peristiwa Indramayu pada April 1944, dan lain-lain. Selama masa pendudukan Jepang juga membentuk Badan Persiapan Kemerdekaan, yaitu BPUPKI, Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Kosakai, pada tanggal 29 April 1945. Badan ini bertugas membentuk persiapan-persiapan pra-kemerdekaan dan membuat dasar negara, kemudian digantikan oleh PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai yang bertugas menyiapkan kemerdekaan. Berakhirnya penjajahan Jepang di Indonesia karena Jepang mengalami banyak masalah, yaitu pengeboman oleh Amerika dan penyerangan tentara merah yang membuat kekaisaran Jepang semakin terpuruk pada saat itu, hingga akhirnya Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa kekaisaran Jepang mundur di Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1945 dan ditandatangani secara resmi pada 2 September 1945, dan pada tanggal 17 Agustus Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya di hadapan seluruh rakyat Indonesia. Sekian penyampaian yang bisa saya sampaikan mengenai materi penjajahan Jepang di Indonesia. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan kata atau kekurangan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Wahyudi, jurusan PAI, NIM 22101004. Saya akan membahas tentang Zaman Kebangkitan Nasional. Pada tanggal 20 Mei di tiap tahunnya sebenarnya merupakan hari lahirnya organisasi Budi Utomo. Secara garis besar, kebangkitan nasional terbagi menjadi dua, yakni faktor eksternal dan faktor internal.
Faktor internal terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, penderitaan yang berkepanjangan akibat penjajahan. Dan yang kedua, kenangan kejaksaan masa lalu seperti pada masa kejayaan Sriwijaya atau Majapahit. Dan yang terakhir, munculnya kaum intelektual yang menjadi pemimpin gerakan. Dan yang kedua, sedangkan faktor eksternal terbagi menjadi 2, yaitu timbulnya pemahaman di Eropa dan di Amerika seperti nasionalisme, liberalisme, dan sosialisme. Dan yang terakhir, munculnya gerakan kebangkitan nasional di Asia. Sejarah kebangkitan nasional di Indonesia adalah periode pada paruh pertama abad ke-20 di Nusantara, ketika rakyat Indonesia melalui menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Masa ini ditandai dengan 2 peristiwa penting, yaitu berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 dan Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Untuk mengejar keuntungan ekonomi dan menguasai administrasi wilayah, Belanda menerapkan sistem pemerintahan kolonial pada orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki kesamaan industri, identitas politik. Dan yang kedua, pada paruh pertama abad ke-20, munculnya sejumlah organisasi kepemimpinan melalui kebijakan politik etis, melalui kebijakan dengan peningkatan aktivitas politik, hingga mencapai puncaknya pada proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Nun wal kolami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.